pantaskah Anda diperpanjang usianya sampai 31 Desember 2023? Pantaskah Anda diproteksi dari yang jahat, diproteksi dari kecelakaan, diproteksi dari musibah, diproteksi dari penyakit oleh Tuhan? Pantaskah? Pantaskah saudara diberkati? Tentu yang melakukan itu yaitu Tuhan. Jadi, persiapkan saudara di hadapan Tuhan memiliki rencana untuk kerja ilahi bagi dia sepanjang 2023. Amin. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran secara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada akhir tahun 2022. Dan kita akan membahas kiat menggapai nasib baik sepanjang 2023. Nah, bagi yang pengen menggapai nasib baik pada sepanjang 2023, kita akan bersama-sama membahasnya, mendengarkannya, dan melaksanakannya. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan menyaksikan satu buah pujian terlebih dahulu. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark note the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because Christmas Day. Telah lahir di Bethlehem di hari yang suci. Telah lahir putra Allah, juru selamat kita. Malaikat pun bernyanyi menyambut hari bahagia. Telah lahir di dunia juru selamat kita. Pengharapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Ini tiba saatnya kita untuk berpisah.
kebahagiaan yang lebih dari tahun yang kiat menggapai nasib baik sepanjang 2023. Tentu kalau cuma ngomong, ya gampang lah. Tapi sesungguhnya memang kita dasarnya adalah pemuridan. Pemuridan itu artinya kita memang harus belajar, praktek. Sehingga kalau Anda memiliki apa yang disebut menggapai nasib baik sepanjang 2023, pantaskah Anda mendapatkannya? Nasib baik artinya diperpanjang usianya, nasib baik artinya diproteksi Tuhan dari sakit penyakit, kecelakaan, musibah, apapun, ya kan? Dan saudara diberkati Tuhan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggapainya. Dari mulai sekarang harus mempersiapkan diri. Apakah kita memang memiliki planning yang diinginkan Tuhan sepanjang 2023? Memiliki rencana-rencana ilahi atau cuma mencari berkat jasmani? Kalau kepada Tuhan, so pasti akan dimulai dengan berguna bagi Tuhan. Amin. Tinggal beberapa hari lagi tahun 2023. Banyak orang menunggu malam tahun baru dengan segala kemeriahan langit. Gebiar petasan kayak gebiar sejenak, esok lusa banyak yang terserak kembali bagai sampah petasan yang bertebaran di jalanan. Mari semangat sepanjang tahun dalam digembalakan Tuhan secara pribadi. Itu yang paling ideal. Menikmati damai sejahtera yang diberikan Tuhan setiap hari. How dan bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita pelajarin. Yang pertama adalah tata nilai mengunduh berkat. Tata nilai mengunduh berkat. Saya harus ingatkan, atau yang belum tahu harus tahu. Karena itu merupakan dasar hulu daripada berkat yang akan datang. Amin. Bersyukur adalah suatu perbuatan manusia yang tahu diri, manusia yang bertanggung jawab, yang sangat diukur oleh Tuhan dan dihargai oleh Tuhan. Tentu saja pernyataan syukur tidak mengatakan ya syukur saya bisa begini Tuhan, ya syukur. Tidak cukup dengan kata-kata. Ya, kalau begitu Tuhan akan menjawab dengan kata-kata doang kan? Iya enggak? Kalau mau dihargain tentu saudara menunjukkan bukti. Menunjukkan bukti. Yaitu memakai apa yang telah, perhatikan baik-baik. Memakai apa yang telah diberikan Tuhan dalam diri saudara, dalam diri saya. Tangan kita menari, saya bisa berbicara, saya bisa ngomong, saya bisa main badminton, saudaraku yang kekasih. Maka pakailah apa yang saudara miliki, yang saya miliki, untuk yang diberikan, yang telah diberikan Tuhan, untuk menjadi terang, menjadi garam, baik untuk diri sendiri maupun apalagi untuk orang lain. Markus 4 ayat 21. Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang, bukan supaya ditempatkan di bawah gantang tertutup, atau di bawah tempat tidur,
yang bisa membakar bahkan menjadi sandungan, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. di atas kaki dia, supaya orang lihat terang. Saya juga diri saudara secara pribadi melihat terang ilahi itu. Saudaraku yang kekasih, ketika tangan saudara bisa bergerak, bernyanyi, mulut saudara bisa bernyanyi, bisa berbicara. Banyak orang untuk berbicara susah, ngomong susah, apalagi kalau koma. Ya, saudara masih bisa bernyanyi, mendengarkan kebenaran, maka pakailah mulut saudara untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya menyanyi, mengasihi orang, ya kan, empati pada orang, ya kan. Saudaraku yang kekasih, membantu orang lain. Kalau saudara mau tambah berkatnya, berikan berkat yang ada untuk orang lain, untuk mengasihi orang lain, untuk berkorban bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih, itu artinya Tuhan melihat bahwa saudara sudah melakukan untuk Tuhan. Kenapa? Keliru kalau Tuhan saudara beri banyak harta dan segala macam, ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Nanti dulu Tuhan katakan, kepada yang melihat aku sakit adalah ketika engkau melihat manusia sakit, orang-orangku sakit, orang-orangku menderita, dan engkau membantu mereka. Itu sudah membantu dia. Ini yang sesungguhnya dimaksud dengan mengasihi Tuhan, berkorban buat Tuhan, intinya bagi manusia yang lain, berguna bagi Tuhan karena berguna bagi manusia yang lain. Saudaraku yang kekasih, banyak orang membutuhkan pertolongan, dan ketika saudara turun tangan, baik dalam bentuk doa, apalagi plus perhatian, empati, pertolongan, maka saudaraku, mata Anda akan tercelik. Kalau kita lakukan untuk orang lain, maka mata hati saudara juga akan tercelik, akan hidup. Itu yang terjadi. Maka dikatakan menjadi terang bagi diri saudara sendiri. Saudaraku yang kekasih, Tuhan akan mengukur, mulai memperhatikan saudara. Perhatikan, penting sekali. Tuhan pun akan mulai memperhatikan Anda, akan mengukur apa yang telah Anda lakukan bagi manusia lain. Markus 4 ayat 23 sampai 24. Markus 4 ayat 23 sampai 24. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yes, dan Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, kalau saudara ngasih receh, akan diukurkan kepadamu. akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Yes, ukuran yang akan diukurkan pula terhadap manusia yang tetap jahat hidupnya akan diukurkan. Tak tahu diri, tak bertanggung jawab, akan diukurkan. Ya, manusia-manusia yang tidak mempunyai, udah dikasih tangan tapi tidak merasa mempunyai. Maka ayat yang aneh ini akan dibacakan, Markus 4 ayat 25. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Yes. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apapun yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan akan melihat apakah Anda dan saya mempunyai atau tidak mempunyai. Amin. Penting itu. Yang kedua adalah setia perkara kecil. Anda ingin menggapai berkat yang besar, oh it's okay. Tahun 2023, it's okay. Boleh saja. Selama bersyukur Anda mulai mawas diri. Tadi udah bersyukur itu ada actionnya ya. Bebenah diri. Ya, bebenah itu memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya dengan
membuang sisa-sisa kenajisan, karakter buruk, absintus racun. Ya, buang itu. Apa aja, Pak? Markus 7 ayat 20 sampai 23. Apa aja? Mari kita tengok pada diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi manusia lain, diri kita sendiri. Yakni Markus 7 ayat 20 sampai 23, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. terus Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, hujat, dan kebebalan. Apakah itu ada di tahun 2022 yang pasti akan menghalangi berkat bagi saudara? Mungkin tidak saudara sadari. Tapi itu pasti firman Tuhan mengatakan ayat terakhir, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Menajiskan orang. Allah nggak mau ikut campur tangan dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang kekasih, saudara, bukankah saudara bisa lihat dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 4, iri hati, ya, itu menguapkan berkat. Contohnya ya tadi kan udah dibaca, apa itu kenajisannya. Sekarang kita ambil contoh, iri hati itu menguapkan berkat. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Mari kita tengok diri kita. Lanjut. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kamu tidak memperoleh apa-apa, yang ada malah minus dalam hidupmu. Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, keserakahan juga menghambat berkat. Banyaklah. Saudara bisa tengok pada diri sendiri di masa tahun 2022. Maybe masih ada. Buang itu semuanya. Amin. Bukankah keserakahan juga menghambat berkat dari Tuhan? Yes. Bukankah bla 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 bla. Dan banyak lagi yang lain. Demikian pula tatkala Anda melontarkan kasih kepada sesama manusia, ya, maka saudara akan menerima harta. Perhatikan, tidak hanya harta yang berlimpah dalam bentuk seperti apa yang saudara berikan kepada orang lain, tetapi Tuhan akan memberikan kepada saudara juga apa yang disebut sebagai harta sesungguhnya. Itu kalau berdagang dengan Tuhan, berdagang tanda kutip, harta yang sesungguhnya. Ya, Lukas 16 ayat 12. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Yes. Kalau engkau menjadi manusia yang valid, hatinya berada di harta, ya, mamon yang jujur itu namanya, ya, maka saudara juga akan diberikan kecil aja kalau Tuhan sudah memberikan. Dan harta yang sesungguhnya tidak akan saudara terima. Saudaraku yang kekasih, mari mumpung masih ada waktu,
kita mempersiapkan sejak dini, sejak kini untuk memudahkan berkat turun dari Tuhan. Amin. Anda harus mempersiapkan tempat penampungan. Waduh, saudara mau dapat duit sekepok ya cukup. Kalau mau 2 kepok ya gini. Tapi kalau mau berkat yang banyak, beraneka, saudara harus mempersiapkan tempat penampungan. Dimulai dengan saudara yang pertama, akrab dengan Tuhan secara pribadi. Akrab dengan Sang Anak Domba secara pribadi. Dia akan mengajarkan, mengendalikan saudara secara pribadi segala beban saudara. Berlatih dari sekarang. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Berlatih dari sekarang. Maka Anda akan dapat belajar dan mau dikembalikan Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan Pikul aku yang kupasang. mau nggak dikendalikan Tuhan? Harus belajar itu, berlatih itu. Dan Belajarlah padaku. belajarlah kepadaku, bukan kepada siapapun. Lanjut. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Tentu saja dibutuhkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus mulai ada hubungan pribadi. Tawaran sejak 2000 tahun yang lalu. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Hubungan pribadi. Itu berkali-kali Pak Matius sampaikan. Hubungan pribadi. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Menuntunnya keluar dari masalah, dari persoalan, dari kehidupan nasib buruk. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ada action selanjutnya adalah di belakang Tuhan mendengarkan dia. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yes, ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar. Masuk dan keluar setiap hari ada kehidupan. Semua masalah diselesaikan bersama Tuhan dan menemukan padang rumput. menemukan padang rumput. Domba itu yang paling disukai adalah padang rumput. Kalau manusia nasib baik. Amin, nasib baik. Dan ayat 14, engkau akan mengenal dan dikenal oleh Sang Anak Domba. Tinggal di dalam kerajaan Allah yang kedua. Kalau tadi akrab dengan Tuhan, yang kedua adalah tinggal dalam kerajaan Allah. Agar intensif. Kata intensif, kosakata intensif berarti sungguh-sungguh dan terus-menerus memperjuangkan agar memperoleh hasil yang maksimal. Ya, jadi keliru kalau saudara bilang udah berdoa, udah selesai, udah nggak pernah berdoa lagi. Ya berdoa juga, tapi tidak lakukan apa-apa untuk Tuhan. Ya hasilnya ya nol. Ya kan? Karena yang dibutuhkan kebenarannya apa Tuhan? Maka yang untuk itu harus saudara tinggal di dalam kerajaan Allah. Masuk kerajaan Allah. Di dalamnya Anda akan memperoleh aneka berkat ilahi. Ya, kebenaran-kebenaran tentang kebutuhan berkat jasmani. Segala kebutuhan pun akan Tuhan berikan. 3 syarat utama untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ini sebenarnya mengulang ya, tapi no problem karena itu kan kita harus mempersiapkan tahun 2023. Amin. Yang pertama lahir kembali, saudara udah tahu itu lahir kembali. Kalau belum lupa, saudara ingat, saudara tengok di YouTube Ilahi tentang lahir kembali. Ada beberapa. Yang B, berpakaian pesta
aktif kerja ilahi, berpakaian pesta, membuang pakaian jelek saudara yang berbau tadi, karena aneka kenajisan, karakter buruk, dan absintu sudah dibaca tadi. Dilanjutkan menjadi terang, jadi garam untuk kehidupan saudara maupun manusia di sekeliling saudara. Ya kan? Buang egosentris saudara, buang hatinya yang berada di harta. Mengasihi sang anak domba. Saudara, ini yang sangat penting dalam kehidupan saudara. Mengasihi sang anak domba supaya Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Indah sekali. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yes, jelas. Itu Roh Kudus atau Roh kebenaran atau Roh penolong yang sesungguhnya ya. Yang sesungguhnya akan menolong saudara dengan aneka kebenaran, baik untuk hal-hal ilahi, buat roh saudara maupun buat tubuh alamiah saudara yang Anda butuhkan. Ayat 26. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes. 27. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Yes. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia Tidak kepadamu. seperti yang diberikan dunia. Jadi nggak bisa saudara nemukan di dunia manapun kecuali dalam kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah juga banyak. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Supaya saudara tidak gentar dan gelisah. Gentar kalau roh saudara masuk neraka kekal mengerikan. Dan gelisah karena roh saudara berada dalam kerajaan maut. Roh saudara dapat masuk ke alam maut kalau saudara tidak berpegang pada sang anak domba secara pribadi. Mengerikan, maka gentar dan gelisah. Maka yang dibutuhkan damai sejahtera, saudaraku yang kekasih. Jadi, terakhir nih, jadi cuci bersih kaki saudara secara ilahi. Cuci bersih kaki saudara secara ilahi. Yohanes 13 ayat 13-14. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Ingat, letakkan dia sebagai Tuhan dan guru. Jangan lari kemana-mana nanyanya. Ya, pegang dia sebagai Tuhan. Pegang. Lanjut. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yes, kamu wajib saling membasuh kaki orang. Menghapuskan dosa, menyucikan dari yang jahat. Itu harus dilakukan kalau saudara memang sudah diampuni dosanya dan disucikan dari yang jahat. Saudaraku yang kekasih, lalu kaki saudara yang sudah dihapus, termasuk tumit saudara, tidak akan digigit, dirongrong oleh iblis, roh-roh jahat. Karena udah diusir dari diri saudara. Amin. Saudaraku yang kekasih, nikmati hidup ini secara ilahi. Memuliakan sang anak domba, agar Tuhan sudi melindungi dan memberkati anak.
Anda. Yohanes 17 ayat 15. Muliakan Tuhan setiap saat. Ya, itu rumus, sudah nggak bisa itu sudah merupakan pemahaman kebenaran. Yohanes 17 ayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yang terakhir adalah sadarkah saudara? Kita tengok aja deh dulu ya sebelum baca firman-Nya. Ulangi tadi sudah saya sampaikan dalam prolog. Pantaskah Anda diperpanjang usianya? Sampai 31 Desember 2023. Pantaskah Anda diproteksi dari yang jahat? Diproteksi dari kecelakaan? Diproteksi dari musibah? Diproteksi dari penyakit oleh Tuhan? Pantaskah? Pantaskah saudara diberkati? Tentu yang melakukan itu yaitu Tuhan. Jadi persiapkan saudara di hadapan Tuhan memiliki rencana untuk kerja ilahi bagi dia sepanjang 2023. Amin. Buat rencana-rencana ini masih ada beberapa hari. Buat rencana. Nggak usah muluk-muluk. Yang biasa-biasa saja. Saya akan membawa jiwa Tuhan seminggu sekali, bla 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 bla. Rencanakan itu semuanya. Susun kerja ilahi setiap hari. Menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Adakan waktu tidak hanya berdoa, baca kebenaran. Saudaraku yang kekasih, walhasil, ketika saudara sadar manusia, sadar jati diri, dan sadar ilahi, Tuhan akan memperhatikan saudara, akan memperpanjang usia saudara, akan memproteksi saudara, dan akan memberkati saudara dan keluarga saudara. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 12 sebagai penutup. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 12. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ternyata sadar manusia dibutuhkan. Kita nggak bawa apa-apa, waktu lahir nggak bawa apa-apa, waktu mati orang-orang nggak pernah bawa apa-apa. Peti mati pun ya bukan punya dia kali, atau kalau punya dia ya nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Mau bawain HP, pulsanya sebentar juga habis, bingung dia mau ngecat di mana kalau habis baterainya. Iya kan? Lanjut. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itulah yang syukurin dulu. Terima kasih Tuhan ada makanan dan pakaian. Maksudnya bukan hanya boleh, oh ya kalau gitu pakaiannya satu nih. Enggak. Syukuri dulu. Lanjut. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Wow. Kalau gitu nggak boleh kaya Pak Matius. Boleh kaya bersama Tuhan. Amin. Bagaimana cara kaya di bersama Tuhan? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Itu dia. Itu racunnya kekayaan. Ya kan? Hindari, berlatih supaya hati saudara tidak berada di harta. Sadar ilahi. Engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Saudara dan saya memiliki cita-cita ilahi menjadi manusia Allah. Menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita pemuridan ya. Menjadi anak-anak Allah. Lalu? Kejarlah keadilan. Keadilan. Ibadah. Kesetiaan. Kasih. Kesabaran. Dan kelembutan. Amin. Kita berdoa.
Saudaraku yang kekasih, di akhir tahun 2002 ini kita akan bersujud di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa di akhir tahun 2022 ini kami boleh datang kepadamu secara pribadi bersama anak-anakmu yang melihat, menyaksikan tayangan ilahi ini. Kami serahkan anak-anakmu ke dalam penggembalaanmu, Bapa. Biarlah mereka mempersiapkan agar layak di hadapanmu, sehingga apa yang akan Engkau berikan kepada mereka, perpanjangan waktu, usia, dan proteksi ilahi dari Tuhan, dan berkat yang berlimpah Tuhan akan berikan kepada mereka. Manusia-manusia yang tahu diri, manusia-manusia yang bertanggung jawab, manusia-manusia yang siap berjalan bersama Tuhan sepanjang 2023. Tuhan berkati. Selamat tahun baru 2023. Sampai jumpa. Haleluya.